Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansal TV, kembali lagi bersama saya Malika Ruby Alia bersama segenap tim jurnalistik Laskar Madrasah yang akan memberikan informasi seputar PEMAN 1 model Lubuk Linggau. Hari ini 22 April 2025 sedang berlangsungnya kegiatan tes praktik keagamaan jalur prestasi PPDBM 2025-2026. Untuk informasi lebih lanjut, kepada rekan kami yang berada langsung di lapangan. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang berlangsung di tengah-tengah salah satu ruang kelas PEMAN 1 model Kota Lubuk Linggau, yang mana tepat di belakang saya sedang berlangsungnya kegiatan tes keagamaan jalur prestasi tahun ajaran 2025-2026 yang merupakan salah satu tahapan dari PPDBM jalur PMP PEMAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 hingga selesai. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih kepada rekan kami. Saat ini saya sedang berlangsung bersama Bapak Saipul selaku Kepala Madrasah PEMAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, bersyukurillah sehat. Baru saja memantau ruangan tes potensi akademik bagi siswa-siswi PEMAN 1 model Linggau. Baik Pak, nah yang setelah kita ketahui, kita kan sudah melaksanakannya praktik tes keagamaan pada hari ini. Nah, izin bertanya Bapak, sejauh ini apakah Bapak ada melihat kecenderungan peningkatan minat siswa yang mendaftar jalur prestasi dari tahun ke tahun? Kalau kita pantau trennya tiap tahun ke tahun itu ada peningkatan pendaftar ya, peminat untuk PEMAN 1 model Lubuk Linggau. Ini terbukti dari antusiasnya orang tua mengantar, kemudian dari pendaftar sendiri ya. Baik. Dari pendaftar untuk jalur prestasi itu lebih kurang 280-an ya, 280-an, 80 orang itu dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi ya. Nah, jadi yang hari ini yang mengikuti tes keagamaan itu 10 lokal ya, 10 lokal dikali lebih kurang 15-16 orang per lokal peserta tesnya ya, jadi lumayan ya. Di setiap tahun ada tren peningkatan. Baik, begitu ya Pak. Nah, yang terakhir nih Pak, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi sekolah dalam menyelenggarakan praktik tes keagamaan ini? Tidak juga sih, tapi dengan waktu yang berbarengan, SMP kemudian MTS itu berbarengan dengan mereka juga tes dalam rangka menghadapi ujian nasional, ujian madrasah ya. Sekarang lagi ada yang tes praktik, ada yang tes pondok ya, ujian pondok dan lain sebagainya. Itu saja kendala-kendala. Jadi banyak juga orang tua atau siswa-siswi yang melaporkan bagaimana kalau kami berbarengan dengan tes. Ya paksa salah satunya harus ada yang mengalah di ujian mereka minta jadwal ulang di sekolahnya masing-masing paling begitu. Tapi kalau di jalur tes kita nggak bisa. Jadwal kita memang segitu. Bagi anak yang tidak bisa mengikuti tes dengan full, dengan penuh, ya dengan sangat kecewa dinyatakan gagal kan dalam mengikuti tes PEMAN 1 model Linggau. Gitu. Baik Pak, begitu ya Pak. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai tentang kegiatan praktik tes keagamaan hari ini. Kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang berlangsung bersama salah satu siswa PPDB jalur prestasi yang sedang mengikuti tes keagamaan. Halo, boleh dong perkenalkan namanya dan asal sekolahnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Fitria Bella, saya dari SMP Negeri O Mangunharja. Oke Jessica, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, seperti yang kita sudah ketahui, kita kan sudah melaksanakan tes keagamaan. Bagaimana perasaan Jessica setelah mengikuti tes keagamaan? Tadi pertamanya agak gugup karena takut apa aja gitu yang dites. Tapi alhamdulillahnya tes tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih yang dites waktu tes keagamaan tadi? Tadi ada 2 tes, satu pertama tes ngaji, yang kedua tes sholat. Lalu apa saja yang udah dipersiapin Jessica untuk tes keagamaan ini?
Ini persiapannya baru H-1 kemarin, soalnya baru dikasih tahu itu langsung siap-siap belajar ngaji lagi, terus sholatnya juga dipelajari lagi. Oke. Nah, lalu apa motivasi Jessica ingin masuk ke MAN 1 Modokota Lubuk Linggau ini? Motivasi Jessica untuk masuk ke sini karena Jessica melihat alumni dari MAN 1 yang banyak masuk ke perguruan tinggi, ke universitas yang diimpikannya. Ya. Lalu untuk kedepannya, kalau Jessica udah lulus di MAN 1 Modokota Lubuk Linggau, apa harapan untuk kedepannya? Harapan Jessica kalau misalnya lulus di MAN 1, Jessica ingin menjadi yang lebih baik lagi supaya dapat membanggakan kedua orang tua, dan semoga dengan kalau lolos di MAN 1, Jessica dapat masuk ke universitas impian Jessica. Amin. Oke, terima kasih Jessica udah mau diwawancarai. Sama. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang bersama Ibu Anissa selaku Ketua Pelaksana PPDB tahun ajaran 2025-2026. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Malika. Bagaimana kabarnya pada pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah baik ya. Telah kita ketahui hari ini itu merupakan hari di mana tes praktik keagamaan jalur prestasi dilakukan. Menurut Ibu, apa keunggulan bagi peserta pada tes keagamaan ini di jalur prestasi? Oke baik ya. Jadi sesuai namanya bahwa ini adalah tes praktek keagamaan ya untuk PPDB jalur PMP ya, penelusuran minat dan prestasi. Kenapa tes keagamaan ini penting? Ya karena kita madrasah itu adalah sekolah yang berbasiskan keagamaan ya. Artinya kami juga harus menyeleksi dari kompetensi siswa dari segi keterampilan baca Quran ya. Kemudian memastikan bahwa siswa juga bisa dalam tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian kami juga memastikan tentang kemampuan siswa yang akan masuk melalui jalur tahfiz Quran. Nah, jadi dari beberapa item penilaian itu yang dinilai. Jadi ketika dia prestasi akademik, berarti yang dilihat akademiknya, kemudian kemampuan yang wajib ya dimiliki oleh calon siswa di MAN 1 ini, dia harus bisa baca Quran ya, memahami tajwid ya, kemudian harus juga bisa dalam tata cara sholat. Nah, namun apabila dia masuk lewat jalur tahfiz ya, artinya kan bukan jalur akademik ya. Kalau dia dari jalur tahfiz, kita harus memastikan kekuatan dari hafalannya. Karena kadang-kadang kalau dia di piagam misalnya dia hafal 3 juz atau 4 juz, ya itu kita harus uji dulu. Ya. Nah, kalau dia memenuhi uji itu berarti kita bisa nyatakan dia lulus. Tapi kalau tidak berarti dia harus melalui jalur yang lain lagi. Begitu kira-kira. Jadi gimana nih sistem penilaian pada tes praktik keagamaan ini agar hasilnya itu objektif dan adil bagi seluruh peserta? Oke baik, jadi insya Allah ya tim penguji itu sudah melalui ya istilahnya itu sudah kredibel ya, karena mereka rata-rata diambil dari guru agama dan beberapa dari guru yang memang punya kompetensi dalam hal menguji tes praktek keagamaan ini. Insya Allah kita melaksanakan tes ini ya secara integritas ya. Jadi artinya kita tetap jaga integritas itu. Jadi mana-mana yang memang punya kompetensi yang bagus, punya penilaian yang bagus, hasil akhir yang bagus, maka dia akan lulus dari tahapan jalur PMP ini gitu. Jadi apa harapan Ibu bagi peserta yang lulus dari jalur ini? Oke, baik, ketika siswa sudah dinyatakan lulus ya tentunya kami mengharapkan mereka mengikuti prosedur yang sudah ditulis di web nantinya. Yang pasti kan harus registrasi ulang, harus melakukan tahap wawancara sampai dengan mungkin melengkapi berkas dan administrasi yang sudah ditetapkan pada rapat nanti ya di saat tahapan wawancara begitu. Baik Ibu, semoga kedepannya PPDB ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih telah memberikan waktunya sejenak untuk diwawancara kepada rekan kami. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Malika Ruby Alia bersama segenap tim jurnalistik Kelas Madrasah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
there's a universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're